Pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan prosedur medis rutin yang penting dilakukan oleh setiap dokter atau bidan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Sebelum melakukan tindakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Membaca basmalah sebelum melakukan tindakan. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Bersikap sopan pada saat pemeriksaan. Tanggap terhadap reaksi pasien. Sabar dan teliti pada saat melakukan pemeriksaan. Siapkan alat dan bahan. Bengkok, kapas DTT, kapas alkohol, APD lengkap, Stenlight, termometer, Medline, stetoskop, beserta timbangan bayi. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada ibu, yaitu pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Lakukan informed consent. Tanyakan riwayat dari ibu atau status ibu meliputi 1. Faktor genetik, 2. Faktor maternal ibu, 3. Faktor antenatal, 4. Faktor perinatal. Yang selanjutnya mencuci tangan. Lepaskan perhiasan, kemudian sing-singkan lengan baju. Tuangkan sabun secukupnya. Beri sedikit air. Gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kemudian ujung kuku memutar secara bergantian. Setelah itu, bilas dengan air hingga bersih. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Tutup keran menggunakan tisu bekas, kemudian buang tisu pada tempatnya. Memakai sarung tangan DTT. Tempatkan bayi pada tempat yang bersih dan hangat. Periksa keadaan umum bayi. Lihat apakah ada benjolan pada bagian kepala, kemudian nilai pada bagian badan bayi dan ekstremitas bayi. Lihat apakah lengkap atau tidak. Kemudian, tonus, otot, dan tingkat aktivitas bayi. Yang selanjutnya, nilai warna kulit dan bibir bayi. Kemudian, nilai tangisan bayi, apakah kuat atau tidak. Periksa tanda-tanda vital. Periksa frekuensi nafas dengan napas normal yaitu 40-60 kali per menit. Periksa adanya kesulitan bernapas. Kemudian, frekuensi jantung.
Frekuensi jantung normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Periksa suhu bayi. Suhu normal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius di ketiak. Kulit terasa hangat jika disentuh. Periksa berat dan panjang badan. Periksa panjang badan menggunakan Matlin, diukur dari mulai atas kepala sampai tumit bayi. Panjang badan normal yaitu 48 sampai 52 cm. Yang selanjutnya, lakukan penimbangan berat badan bayi dengan berat badan normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya, periksa bagian kepala. Periksa ubun-ubun, kemudian sutura dan molase. Kemudian, periksa apakah ada penonjolan atau daerah yang mencekung. Ukur lingkar kepala dengan menggunakan Matlin dengan ukuran normal yaitu 33 sampai 35 cm. Kemudian yang selanjutnya, periksa bagian telinga. Lihat apakah simetris atau tidak, kemudian lihat kebersihannya. Apakah bersih atau tidak. Yang selanjutnya bagian mata. Bersihkan kedua mata bayi dengan menggunakan kapas dari arah dalam ke arah luar. Kemudian lihat apakah mata simetris atau tidak. Lihat juga apakah ada tanda-tanda infeksi, yakni pus atau nanah. Kemudian yang selanjutnya, lakukan refleks kedipan atau disebut juga dengan refleks glabelar. Simpan telunjuk pemeriksa di antara mata bayi. Periksa bagian hidung dan mulut. Lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian, periksa bibir dan langit-langit bayi. Yang selanjutnya, periksa adanya kelainan labioskisis atau palatoskisis. Yang selanjutnya, lakukan refleks rutin. Simpan jari di dekat bibir bayi. Refleks Suchkin dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu. Yang selanjutnya, refleks swallowing atau refleks menelan dinilai juga dengan mengamati bayi pada saat menyusui. Periksa bagian leher. Raba apakah ada pembengkakan atau benjolan pada leher bayi.
Periksa bagian dada bayi. Lihat bentuk dada, kemudian puting susu simetris atau tidak. Kemudian periksa juga bunyi napas dan bunyi jantung. Dapat dinilai pada saat tadi pemeriksaan frekuensi napas dan frekuensi jantung. Yang selanjutnya, ukur lingkar dada menggunakan needling. Lingkar dada normal yaitu 30 sampai 38 cm. Selanjutnya, periksa bagian bahu, lengan, dan tangan. Lihat apakah gerakannya normal atau tidak. Kemudian, jumlah jari-jarinya apakah lengkap atau tidak. Kemudian, ukur lingkar lengan menggunakan needling. Lingkar lengan normal adalah 11 sampai 12 cm. Melakukan refleks grasp atau refleks menggenggam. Bayi akan menggenggam jika diberikan jari pemeriksa. Selanjutnya, sistem saraf. Lihat apakah ada refleks morot. Lakukan dengan cara rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksa bertepuk tangan. Yang selanjutnya, lihat apakah ada refleks walking atau stepping. Posisi bayi berdiri, apakah dia ada keinginan untuk berjalan atau tidak. Periksa perut bayi. Lihat bentuk perut bayi. Apakah ada penonjolan sekitar tali pusat pada saat bayi menangis? Kemudian lihat apakah ada perdarahan pada tali pusat. Kemudian apakah lembek atau tidak pada saat bayi tidak menangis. Kemudian lihat apakah ada benjolan atau tidak. Periksaan pada alat genitalia. Apabila jenis kelamin laki-laki, maka lihat apakah dua testis berada dalam skrotum, kemudian apakah penis berlubang dan pada ujung letak lubang. Apabila bayi berjenis kelamin perempuan, lihat apakah vaginanya berlubang, kemudian lihat apakah uretranya berlubang, kemudian apakah terdapat labia mayor menutupi labia minor. Yang selanjutnya, periksa bagian tungkai dan kaki. Lihat apakah pergerakannya normal, kemudian simetris atau tidak. Kemudian lihat jumlah jari kaki apakah lengkap atau tidak. Kemudian lakukan refleks Babinski. Yang selanjutnya, pemeriksaan punggung dan anus. Lihat apakah ada pembengkakan atau ada cekungan. Kemudian lakukan galami refleks. Kemudian lihat apakah ada anus atau tidak, apakah berlubang atau tidak, dan apakah terbuka atau tidak. Kemudian nilai apakah telah mengeluarkan mekonium atau cairan.
Selanjutnya, pemeriksaan pada kulit. Lihat apakah ada vernix. Vernix tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Kemudian, warna kulit dan bibir. Kemudian, lihat apakah ada pembengkakan atau bercak-bercak hitam. Dan lihat juga apakah ada tanda lahir. Setelah pemeriksaan selesai, ganti pakaian bayi menggunakan pakaian yang bersih. Lakukan konseling terhadap keluarga bayi, di antaranya jaga kehangatan bayi, pemberian ASI, dan perawatan tali pusat. Agar ibu mengawasi tanda-tanda bahaya pada bayi, beritahu tanda-tanda bahaya pada bayi, di antaranya kesulitan pemberian ASI, sulit menghisap atau hisapan lemah. Kemudian, kesulitan bernapas, contoh pernapasan cepat lebih dari 60 kali per menit atau menggunakan otot nafas tambahan. Yang selanjutnya, letargi. Contoh, bayi terus-menerus tidur tanpa bangun untuk makan. Kemudian, warna abnormal. Contoh, kulit atau bibir biru. Cyanosis atau bayi sangat kuning. Kemudian, suhu. Contoh, terlalu panas atau febris atau terlalu dingin atau hipotermia. Kemudian, tangis atau perilaku tidak biasa. Kemudian, gangguan gastrointestinal. Contoh, tidak buang air besar selama 3 hari pertama setelah lahir. Muntah terus-menerus, muntah dan pembesaran abdomen, feses hijau atau berdarah atau berlendir. Kemudian, mata bengkak atau mengeluarkan cairan. Setelah selesai, bereskan alat. Buka sarung tangan, kemudian simpan pada larutan klorin. Setelah itu, cuci tangan. Kemudian, berikan kembali bayi kepada ibunya serta jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga. Setelah tindakan selesai semua, baca hamdalah.